Hukum Tata Negara sekaligus ex-Menkumham Denny Indrayana kembali membuat pernyataan soal Presiden Joko Widodo yang disebut wajib dimaksulkan. Pernyataan itu diunggahnya di akun Twitter miliknya @Denny Indrayana pada Minggu 25 Juni 2023. Keterangan itu pun tak hanya berupa postingan foto surat namun juga pernyataan langsung dari Denny Indrayana. Dalam keterangan tertulis yang diterima oleh tribunnews.com, Denny Indrayana membuka pernyataannya dengan kalimat Jokowi bukan hanya bisa, namun wajib dimaksulkan. Denny Indrayana mengatakan logika berpikirnya sederhana, simpel, dan logis untuk menjawab hal tersebut. Ia pun mengungkap 3 logika sederhana pelanggaran Joko Widodo yang masuk delik pemaksulan. Yang pertama, Jokowi patut diduga melakukan korupsi, memperdagangkan pengaruh. Denny pun membeberkan kasus yang dilaporkan Ubaidillah Badrun pada 10 Januari 2022 lalu. Menurut Denny, sudah lebih dari setahun penanganannya tidak ada progres. Ubaidillah Badrun saat itu membuat laporan dugaan korupsi suap yang diterima anak-anak Jokowi seolah-olah penyertaan modal ratusan miliar rupiah. Modal besar demikian tidak mungkin diberikan kalau Gibran dan juga Kaisang Pangarep bukan anak Presiden Joko Widodo. Yang berpendapat ini merupakan modus trading influence memperdagangkan pengaruh Jokowi sebagai presiden. Logika sederhananya yang terjadi adalah korupsi memperdagangkan pengaruh, bukan penyertaan modal. Yang kedua, Presiden Joko Widodo patut diduga melakukan korupsi, menghalang-halangi proses penegakan hukum. Menurut Denny, kepada seorang anggota kabinet, pimpinan KPK menyatakan ada 4 kasus korupsi yang menjerat seorang elit politik dan KPK siap mentersangkakan dengan seizin presiden. Namun Denny tidak menjelaskan perkara korupsi apa yang ditangani oleh KPK tersebut. Sampai saat ini sang elit tetap aman karena berada dalam barisan koalisi Jokowi. Hal ini jelas Jokowi melanggar pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Yang ketiga, Presiden Joko Widodo melanggar konstitusi. Kebebasan berorganisasi karenanya sudah masuk delik pengkhianatan terhadap negara. Denny Indrayana mengungkit soal Partai Demokrat yang disebutnya sebagai Muldoko Gate, yaitu pembegalan Partai Demokrat oleh KSP Muldoko adalah pelanggaran HAM. Menurutnya, pembiaran atau by omission oleh Presiden Jokowi menunjukkan beliau terlibat mencopet Demokrat. Logika sederhananya, Muldoko Gate bukanlah hak politik Muldoko yang patut dihormati, tetapi adalah pembegalan parpol yang adalah kejahatan. Pembiaran Presiden Jokowi atas pembegalan partai, melanggar HAM, melanggar konstitusi, dan secara undang-undang pemilu adalah pengkhianatan terhadap negara. Presiden Jokowi melakukan pelanggaran pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Apa itu? Obstruction of justice. Menghalang-halangi penegakan hukum pemberantasan korupsi. Dalam kasus apa? Dalam kasus ada elit yang seharusnya diproses, tapi tidak karena ada dalam barisan koalisi. Seorang anggota kabinet didatangi para pimpinan KPK dan dijelaskan ada 4 perkara, bukan hanya 1, yang menjerat seorang elit politik dan karenanya meminta izin kepada presiden untuk diproses. Sampai saat ini, dugaan tindak pidana korupsi itu tidak berjalan di KPK karena yang bersangkutan masih dalam barisan koalisi. Yang ketiga, sudah sering saya jelaskan, ada kasus pembegalan Partai Demokrat, Muldoko Gate. Lebih parah dari Watergate di Amerika Serikat, yang menyebabkan Presiden Richard Nixon akhirnya mundur untuk menghindari pemecatan karena berusaha menyadap kantor Demokrat di masa kampanye pemilihan presiden tahun 1972. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.